Sahabat Wisnu Audio, kali ini ada pasien nih. Speaker aktif, mereknya Niko. Nah, kerusakannya mati total, alias tidak ada tanda-tanda kehidupan. Nah, apakah ini bisa diperbaiki? Oke, semoga bisa, semoga dipermudah. Dan semoga kabar baik dari sahabat juga, kabar baik selalu menyertai setiap hari. Oke, ini tipenya. Nah, ini NK521DR 35 watt. Kita bongkar ya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, and share-nya bersama Wisnu Audio Service. Lanjut. Dibuka dulu dalamnya seperti apa. Yang pertama kita cek coy, yaitu kabel AC-nya. Karena ini mati total, jadi harus diurut dari awal, dari input AC ya. Ini kan sedikit mencurigakan, ini kan sudah terkelupas, takutnya ini sudah putus. Tapi kita cek dulu pakai skala buzzer. Nah, seperti itu menyala. Kita cek sikring yang pertama, sikring dulu ya. Oke, sikring bagus. Lalu kita kabel yang ini kita cek. Yang pertama menuju switch, kabel switch nih, kabel saklar. Kita cek di sini bagus. Satu lagi berarti saklar bagus. Ini menuju sikring satu lagi ya. Oke, yang menuju sikring juga bagus. Berarti ini kabel dan saklar bagus. Tinggal kita fokus ke mesin. Nah, di sini mesinnya harus kita ukur, kita lihat mana yang rusak. Kita lihat di sini banyak PCB ataupun sesuatu yang mencurigakan di sini. Secara kasat mata ini sudah korosi ya. Bisa saja ini putus, tapi bisa juga ada komponen yang rusak. Oke, ini lihat elko-nya double kayak gini. Wah, copot coy. Maksudnya seperti apa ini double? Oke. Pada ini satu juga cukup. Tapi ini kayaknya di sini kita lihat. Nah, elko-nya putus kakinya satu sebelah. Kita cabut. Ini elko bagian primer 10 mikro 400 volt. Kita buka. Nah, ini kakinya patah coy. Lihat, ini patah. Apakah ini bisa diperbaiki? Soalnya kalau lihat body ini masih mulus. Masih mulus. Coba kita ganti dengan yang tadi yang nempel. Ini masih mulus kakinya ya. Ukurannya sama nih. 10 mikro 450 volt. Kita coba. Nah, untuk memasang elko kita lihat di sini di PCB terlihat ada garis-garis putih. Ini pertanda negatif ya. Yang polos ini berarti positif. Seperti ini. Negatif yang ada tanda kita colok di sini. Nah, seperti ini coy. Oke. Baru kita urut jalurnya. Jalur di sini jangan sampai ada yang terputus. Nah, ini kita coba nyalakan dan kita ukur di sini harus terukur 300 volt. Kalau tidak ada, ini power supply harus dicek lagi apanya yang rusak ya, selain dari elko ataupun dioda. Sikring kita cabut dulu dan diganti dengan bohlam ataupun lampu pijar 100 watt sebagai pengganti sikring. Supaya kalau ada yang short ataupun sesuatu yang rusak di sini tidak meledak ya. Kita ukur di sini bagian plus dan min elko ada berapa volt. Sudah kita colok. Di sini kita ukur 300 volt sudah keluar ya. Apakah ampli bisa hidup? Kita ukur juga outputnya. Di sini di bagian elko juga di sini ada output elko yang menuju amplifier.
Di sini tidak ada tegangan sama sekali coy. Berarti ini power supply tidak berfungsi, alias hanya mentok di bagian primer. Bagian sekundernya tidak keluar. Biasanya IC ini PWM ini rusak. Nah, untuk mengatasinya kalau ini tidak ada dan bisa disepakati sama user untuk diganti sama gacun, kita gacun saja. IC PWM kita buang, terus transistor padnya kita buang juga, buka maksudnya, cabut sebelum diganti gacun. Selanjutnya kita pasang gacun 3 kabel. Ini ada gacun yang biasa saya gunakan untuk mencoba kabel, tapi kabel birunya sudah kita potong, nggak apa-apa, bisa dipakai bisa tidak untuk kabel biru ya, sebagai kontrol feedback. Cara pemasangannya itu yang kabel merah pasang di bagian drain yaitu bekas dari TR FET kaki tengah, yaitu bagian drain di sini ya. Yang hitam di negatif elko di sini. Seperti itu cara pemasangannya. Jangan lupa ini diajus ke kiri, dimentokkan ke kiri dulu di 0 volt supaya tidak melonjak langsung gede voltasenya. Nah, setelah itu baru kita coba periksa menggunakan ini, menggunakan PU meter digital ini. Kita nyalakan dulu PU nya. Oke, sudah menyala, biar terlihat voltasenya, begitu maksudnya ya. Berapa volt yang keluar? Nah, di sini di bagian elko. Ini kita setting di 12 volt dulu, jangan sampai lebih dari 12 volt. Untuk power jenis ini ya. 9 sampai 18 volt. Paling tinggi 18 volt. Tapi lebih bagus kita pakai tegangan 12 volt dulu ya. Kita lihat, kita cek apakah bisa menyala ini. Apakah keluar setrumnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita colok. Ya, barusan keluar berapa volt? 3 volt ya. Baru sedikit dicoloknya, nggak lama. Ya, kita colok lagi. Nah, itu sudah keluar 10 volt. Diajus di sini coy, diajus di sini, naikkan, cek lagi. Nah, ini 13 volt cukup ya, 13 volt. Kita lihat di bagian depan, di panelnya ya, di bagian panelnya di sini sudah dirombak ya, menggunakan MP3 universal. MP3 universal. Kita coba lihat, kalau ini menyala berarti setrum sudah masuk sini dan ini bisa berfungsi kembali. Kita colok coy. Oke, ada. Nah, sudah ada di sini. Kita tekan menu Bluetooth. Kita play musik, di sini sudah play. Ya, sudah masuk. Oke, sahabat Wisnu Audio dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menyimak. Dan begitu cara perakitan gacun ataupun sebagai solusi untuk mengatasi power supply yang mungkin susah didapat komponennya termasuk IC-nya. Kita ganti aja dengan gacun, sama saja seperti itu. Oke, ajus sesuai dengan kebutuhan B plusnya. Dan untuk servis kali ini, untuk speaker aktif Niko sudah selesai. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe Wisnu Audio Channel. Jangan lupa untuk menyimak video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.